Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan analisis dataset kami mengenai review produk dari Tokopedia. Penelitian ini kami lakukan untuk memproses dan menganalisis dataset ulasan produk dari platform Tokopedia dengan tujuan untuk memahami pola perilaku pengguna serta mengekstraksi informasi penting dari teks ulasan. Kemudian proses analisis ini kami lakukan melalui beberapa tahapan, yang mana diantaranya terdapat persiapan data, kemudian eksplorasi data, kemudian pemrosesan teks, dan pembangunan model prediksi. Di sini kami mengharapkan studi ini dapat memberikan gambaran mengenai kualitas ulasan serta karakteristik variabel yang berhubungan dengan rating produk yang diberikan oleh pengguna. Kemudian studi kasus yang kami angkat dalam penelitian ini adalah pemahaman hubungan antara teks ulasan dengan nilai rating yang diberikan oleh pengguna. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membangun model prediksi yang dapat memperkirakan rating berdasarkan fitur numerik serta representasi TF-IDF dari ulasan. Kemudian analisis ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh kuat terhadap penilaian pengguna dan mengevaluasi kemampuan model dalam memprediksi rating secara akurat. Langsung saja ke bagian dataset dan studi kasus. Yang pertama di sini, dataset yang digunakan berisi ulasan produk Tokopedia pada tahun 2019 dengan format file itu CSV. Jumlah datanya mencapai ratusan ribu baris, yaitu 43.935. Studi kasus yang dianalisis ini adalah bagaimana karakteristik dari ulasannya dan bagaimana teks ulasan membentuk pola topik tertentu. Untuk data preparation, ada perbaikan tipe data. Di sini pada tahap data preparation, kolom-kolom numerik seperti rating dan sold diubah ke tipe data yang sesuai. Dan di sini saya membersihkan nilai yang hilang dan baris yang tidak valid, serta menghapus duplikasi. Untuk kolom teks, dilakukan normalisasi sederhana seperti mengubah menjadi lowercase dan menghapus karakter yang tidak relevan. Di sini, hasil EDE menunjukkan bahwa sebagian besar ulasan memiliki rating tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan pengguna Tokopedia memberikan ulasan yang positif. Selain itu juga kategori tertentu seperti elektronik dan fashion memiliki jumlah ulasan yang paling banyak. Untuk fitur numerik, korelasi menunjukkan bahwa rating tidak terlalu dipengaruhi oleh jumlah produk yang terjual. Kemudian untuk teks pre-processing dan TF-IDF-nya di sini, tahapannya meliputi tokenisasi, penghapusan stop word, dan pembentukan fitur numerik menggunakan TF-IDF. Kenapa TF-IDF ini dipilih? Itu karena TF-IDF mampu memberikan bobot yang lebih tinggi pada kata-kata penting di dalam ulasan. Di sini bisa kita lihat, menggunakan fitur TF-IDF, saya membangun model LDA untuk menemukan struktur topik dalam ulasan. Model ini menghasilkan 5 topik utama seperti kata terkait kualitas produk, kemudian pengiriman, kemudian juga ada seperti ditampilkan pada slide ini, dan juga dengan demikian kita bisa memahami aspek apa saja yang paling banyak dibicarakan oleh pengguna. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagian korelasi fitur numerik dari dataset Tokopedia Product Review. Nah, proses ini menghitung korelasi antara fitur-fitur numerik saja pada dataset ulasan produk. Kemudian setelah dilakukan perhitungan korelasi data, didapatkan hasil seperti ini. Nah, kolom rating dengan kolom sort hubungannya adalah 0,0033. Tidak terlalu tinggi, dan ini juga menjelaskan bahwa rating tidak bisa diprediksi berdasarkan jumlah penjualan. Kali ini saya melakukan train model LDA. Model LDA ini salah satu model clustering atau pengelompokan. Saya mengimpor menggunakan library Spark, parameternya K5, max iteration 10, dan juga menggunakan data frame dari TF-IDF. Nah, selanjutnya pengelompokan distribusi bobot tiap kata. Kurang lebihnya seperti mengambil vocabulary untuk memberikan indeks pada kata DF, TF, IDF. Nah, kemudian LDA menerima representasi numerik dan menganalisis pola kemunculan kata untuk menemukan topik-topik tersembunyi. Topik-topiknya itu adalah K5 tadi. Nah, ini adalah hasilnya berupa pengelompokan topik berdasarkan kata-kata yang sering muncul. Nah, kata-kata yang sering muncul ini diwakilkan dengan bobot. Nantinya kita bisa menginterpretasikan topik-topik terkait kata-kata ini. Nah, ini adalah interpretasinya. Selanjutnya akan dilakukan distribusi topik terhadap 5 teks pertama dari dataset. Nah, distribusi ini diukur menggunakan skala probabilitas antara 0,1 untuk tiap-tiap topik LDA yang sudah dibuat. Dari topik 0, 1, 2, 3, dan 4. Karena nilainya pada indeks keempat itu 0,93.
lebih tinggi daripada yang lain, maka teks ini masuk pada topik keempat, topik pengiriman dan penerimaan produk. Lalu pada bagian saya membangun sebuah model prediksi rating produk Tokopedia menggunakan algoritma Catboost berbasis data ulasan pelanggan yang sebelumnya sudah diproses menggunakan PySpark. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu Catboost. Jadi Catboost itu merupakan sebuah algoritma atau cara kerja untuk membuat prediksi menggunakan data. Kita masuk ke tahap preprocessing di mana pertama saya menjadikan teks ulasan diubah menjadi fitur numerik menggunakan TF-IDF Spark sehingga setiap ulasan direpresentasikan sebagai vektor angka, lalu saya menambahkan dua fitur penting seperti kategori produk dan jumlah produk terjual atau sold. Nah, dataset tuh setelah itu dibagi menjadi trend dan test. Nah, adapun yang perlu di-highlight dari bagian sini yaitu pada tahap yang ini fitur numerik. Yang dimana di sini tuh sel ini menggabungkan TF-IDF dengan fitur kategori dan sold. Jadi tuh model ini memiliki konteks lengkap untuk memprediksi rating. Lalu masuk ke trend data di sini kode ini tuh juga cukup penting, sangat penting untuk pembuatan model prediksi rating, yang dimana saya menggunakan algoritma Catboost dengan yang sangat cocok untuk data teks TF-IDF karena jumlah fiturnya itu sangat besar dan mengandung data kategori. Saya melatih tuh di sini model dengan 500 iterasi dengan learning rate-nya 0,1 dan kedalaman pohonnya 8. Selama training juga tuh model belajar dari data ulasan yang telah diubah menjadi vektor TF-IDF nih serta fitur tambahan lainnya tuh kategori kayak seperti kategori produk dan jumlah produk terjual. Data validasi X-test-nya digunakan juga untuk memantau akurasi model selama proses pelatihan. Jadi tuh kita bisa melihat iterasi terbaik yang menghasilkan performa tinggi. Sini saya menggunakan data training untuk belajar dan data testing sebagai validasinya. Lalu dihasilkan model mampu mencapai akurasi 75%. Yang dimana di sini early stopping di iterasi 477 ini menunjukkan bahwa modelnya cukup stabil dan tidak overfitting. Lalu pada bagian evaluasi, untuk evaluasi saya menggunakan confusion matrix dan future importance. Dari future importance ini terlihat bahwa TF-IDF dari ulasan itu tuh produk juga memiliki kontribusi penting dalam menentukan rating. Nah, lalu untuk kesimpulannya di sini bahwa model Catboost ini berhasil memprediksi rating berdasarkan ulasan pelanggan dengan performa yang cukup baik juga dan memberikan insight penting terkait kata-kata kunci dan kategori produk yang paling menentukan rating. Kemudian kita masuk ke model berikutnya yaitu Indobird. Nah, di sini kita memanggil Indobird Tokenizer dari Hugging Face. Tokenizer ini bertugas untuk mengubah data kualitatif menjadi matriks kuantitatif yang dapat diolah atau dikomputasi oleh modelnya itu sendiri. Dan ada dataset class. Fungsi ini tuh untuk memetakan setiap sampel data validasi dan juga data latih itu siap untuk dimasukkan ke dalam model dalam bentuk batch-batch. Masuk ke bagian kedua yaitu ini inisialisasi model dan juga arsitektur. Kita memuat model Indobird DSP1 di bagian Bird for Sequence Classification dengan konfigurasi 6 labels 3 untuk memberitahukan sistem agar bisa mengunduh weights model yang sudah di-train sebelumnya pada korpus bahasa Indonesia. Kemudian kita bisa menambahkan satu layer klasifikasi yang bisa membuat 3 kelas sentimen yang akan digunakan yaitu negatif, netral, dan juga positif agar bisa melatih model untuk memahami bahasa dari awal input. Dan ada konfigurasi training yaitu di training arguments dan juga di trainer. Sebelum masuk ke proses training itu sendiri, kita akan mendefinisikan hyperparameters. Parameternya yaitu num train epoch, learning rate, dan juga batch size untuk menyeimbangkan antara akurasi model dan juga computational cost-nya. Kemudian menginisialisasi objek trainer sebagai engine yang mengabstraksi kompleksitas training loop. Ini adalah proses trainer-trainnya dieksekusi, kemudian model menghitung tingkat kesalahan prediksi dan memperbaikinya seiring berjalannya epoch. Nilai loss-nya itu akan menurun secara konsisten mengindikasikan bahwa modelnya itu berhasil mempelajari pola sentimen dari data latih tadi. Nah, ini adalah bagian evaluasi dan bagian penutupnya. Dapat dilihat bahwa model menghasilkan performa yang balance. Di sini kita dapat melihat bahwa sudah dihasilkan 3 kelas tadi, dan ini adalah kelas netral. Jadi menunjukkan bahwa modelnya itu balance. Nilai precision recall dan juga F1-nya menunjukkan angka yang proporsional di ketiga kelas sentimen. Kesimpulannya adalah implementasi arsitektur Indobird mampu mentransformasi data ulasan mentah menjadi insight sentimen yang terukur dan juga akurat, dan bisa digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, selanjutnya yang terakhir saya melakukan evaluasi LDA menggunakan Perplexity. Hasilnya didapatkan 8,13. Hasilnya menandakan model ini cukup baik dalam mengekstraksi topik utama dari ulasan. Sekian, terima kasih.